atas waktunya yang sangat berharga untuk menyempatkan hadir di webinar pada malam hari ini. Oke, saya akan akan sedikit mengulas tentang buku yang pernah atau yang telah saya baca, yaitu The Book You Wish Your Parents Had Read and Your Children Will Be Glad That You Did. Ini penulisnya Philippa Perry, kemudian jumlah halaman 320 halaman, terbitan pada tahun 2019. Oke, sebelumnya saya akan sedikit memberikan informasi bahwasannya apa yang akan saya sampaikan adalah review saya terhadap buku ini, gitu ya, dan apa yang saya tangkap dari apa yang telah saya baca. Oke, ini tentang autornya. Beliau psikoterapis di Inggris, lalu bernama Philippa Perry. Beliau juga penulis dari buku ini, dan sepertinya tidak sah gitu ya apabila kita tidak mengetahui asal-usul mengapa beliau menulis buku ini gitu. Karena dari latar belakang pendidikannya pun beliau psikoterapis yang berfokus pada parenting, khususnya sebenarnya pada umumnya keluarga dan pada khususnya tentang parenting, dan sangat sederhana sekali apabila melihat beliau ini mengapa beliau ini menulis buku yang sangat luar biasa, karena beliau setiap malam menonton stand up comedy, yang dimana pada malam itu beliau sangat tertarik pada apa yang komediannya utarakan bahwasannya komedian tersebut berbicara bahwasannya apa yang dia pikirkan tentang menjadi orang tua itu adalah kesalahan besar atau sangat-sangat berbanding terbalik dengan apa yang dia pikirkan, seperti itu. Sebelumnya komedian tersebut berbicara bahwasannya sebelum menjadi orang tua saya hanya memikirkan menjadi orang tua itu sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat membuat hidup ini akan bahagia, seperti itu. Dan dia membayangkan bagaimana mendress up anaknya, seperti itu. Lalu dia membayangkan bahwasannya berjalan bersama anaknya dan lain sebagainya. Tapi pada saat anaknya lahir, pemikiran-pemikiran itu berubah drastis. Dia tidak hanya memikirkan hal-hal tersebut, tapi dia juga harus bangun setiap tengah malam, kemudian dia harus bisa menerjemahkan tangisan anaknya, kemudian dia juga harus berkolaborasi dengan pasangannya untuk menjaga anaknya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi hal ini yang mendasari Philippa Perry mengapa menulis buku ini. Gitu. Karena beliau berpikir bahwasannya ternyata masih banyak orang yang salah tingkah, salah kaprah mungkin ya, salah kaprah tentang pengasuhan atau tentang menjadi orang tua gitu. Masih banyak manusia-manusia atau individu-individu di luar sana yang masih tidak mengerti gitu ya, tidak mengerti bagaimana menjadi orang tua, bagaimana mendidik anak dan lain hal sebagainya. Karena menurut Philippa Perry, mendidik anak itu adalah hal-hal yang sangat krusial seperti itu, karena kita akan membentuk seorang manusia yang tadinya tidak tahu apa-apa hingga dia bisa survive gitu di hidup ini. Oke. Di dalam buku ini ada 6 part. Yang pertama yaitu part pertama Your Parenting Legacy, yang kedua Your Child's Environment, lalu Feelings, kemudian Laying Foundation, kemudian Condition for Good Mental Health, dan Behavior. All behavior is communication. Oke, itu saja. Ya, ini yang pada part pertama yaitu Your Parenting Legacy.
Menurut Philippa Perry dalam bukunya, saya sangat tertarik bahwasannya beliau membuka part pertama dengan kata-kata, anak kamu tidak akan menuruti apa yang kamu katakan, tetapi akan menuruti apa yang kamu lakukan. Dari sini saya berpikir bahwasannya kita tidak bisa hanya menyuruh anak untuk berbuat baik, berbuat dermawan, berbuat jujur, dan lain sebagainya, tetapi kita harus mencontohkan. Kita itu layak untuk dijadikan contoh, dan anak layak juga untuk mendapatkan hal-hal yang baik seperti itu. Oke, menurut Philippa Perry, di sini masa lalu orang tua sangat-sangat berpengaruh pada parenting, pada cara mendidik anak gitu. Ya, di situ dijelaskan bahwasannya beliau Philippa Perry memiliki klien bernama Mark. Mark ini telah memukuli anaknya, kemudian marah pada anaknya, dan lain hal sebagainya. Gitu. Dan Mark itu bertanya pada Philippa Perry, kenapa saya seperti ini? Padahal saya sebenarnya tidak ingin melakukan hal seperti ini, seperti itu. Kemudian setelah konsultasi, setelah konseling dan lain hal sebagainya, ternyata Mark ini memiliki masa lalu yang kurang menyenangkan juga gitu. Mark juga suka pada saat masa kecilnya, beliau tidak mendapatkan kasih sayang seperti itu. Beliau juga oleh ayahnya selalu dipukuli, selalu dibentak, selalu dimarahi, dan lain sebagainya. Dan hal ini menjadikan Mark ini juga mendidik anaknya dengan seperti itu. Menurut Philippa Perry, masa lalu orang tua itu sangat penting, karena itu akan mendasari mereka bagaimana cara mendidik. Seperti itu. Apabila orang tua belum bisa berdamai dengan masa lalunya, maka sangat besar kemungkinan apabila orang tua juga memperlakukan hal yang sama terhadap anaknya. Kemudian pada saat kita akan marah atau orang tua akan marah, menurut Philippa Perry, penting sekali dan sangat-sangat penting orang tua perlu melihat pada masa mereka anak-anak gitu, apakah mereka suka diperlakukan hal seperti itu gitu. Kemudian apabila parent atau orang tua tidak bisa melihat, tidak bisa terfikirkan untuk sejauh kita melihat anak kecil gitu ya, orang tua perlu setidaknya memiliki perasaan bagaimana sih aku ingin diperlakukan seperti itu, bagaimana sih aku ingin disayangi, bagaimana sih aku ingin dicintai seperti itu, karena anak melihat bahwa orang tua itu adalah sumber ilmunya. Karena menurut Philippa Perry bahwasannya anak itu tidak memiliki pengetahuan sama sekali pada saat lahir, dan orang tualah pengetahuan sumber ilmu yang utama dari si anak tersebut. Kemudian part kedua, your child's environment. Di sini Philippa Perry menyebutkan bahwasannya struktur orang tua utuh itu tidak begitu penting, karena yang paling penting adalah hubungan orang tua dengan anaknya seperti itu. Menurut Philippa Perry, tidak penting orang tua utuh tetapi komunikasi dengan anaknya tidak baik, karena lebih penting orang tua tidak utuh tapi mereka berkomunikasi dengan baik dengan anaknya seperti itu. Dan perlu diingat juga menurut Philippa Perry bahwasannya tidak jarang orang tua yang berpisah, kemudian salah satu orang tuanya menjelekkan orang tua lainnya, misalnya ayah kemudian menjelekkan ibunya menjelekkan anaknya di depan anaknya seperti itu. Karena menurut anak, orang tua itu tetaplah orang tua itu tetaplah bagian dari diri mereka, dan orang tua itu tidak bisa mereka benci
seperti itu. Jadi apabila ada seseorang atau ada salah satu orang tua yang menanamkan hal-hal buruk, hal-hal membenci gitu, anak akan menerimanya dengan suatu kebencian juga dan mungkin akan melebihi itu. Dan apabila orang tua utuh, menurut Philip Paperi ada hal-hal yang perlu juga digarisbawahi dari orang tua yang utuh. Karena bagaimanapun setiap pasangan pasti ada cekcoknya ya. Nah, menurut Philip Paperi sebisa mungkin jangan sampai anak melihat percekcokan rumah tangga atau anak mendengarkan umpatan-umpatan dari orang tua kepada orang tua. Itu maksudnya dari ayahnya kepada ibunya, dari ibunya kepada ayahnya dan lain sebagainya. Karena mungkin orang dewasa bisa menerima hal tersebut, bisa memaafkan kembali gitu. Tapi untuk anak dia masih belum bisa untuk memaafkan, masih belum bisa untuk menerima hal-hal yang buruk dari orang tuanya. Maka dari itu sangat penting harus menjaga hubungan dengan pasangan di depan anak. Kemudian menurut Philip Paperi pun dalam bukunya di part 2 ini memahami bukan memenangkan. Jadi apabila kita berselisih pendapat dengan anak atau orang tua berselisih pendapat dengan anak, penting, sangat-sangat penting bagi orang tua yaitu memahami bukan memenangkan. Jadi tidak perlu siapa yang harus menang, tidak perlu siapa yang harus kalah, tapi seberapa penting, seberapa jauhkah kita paham dengan apa yang anak itu katakan, seberapa paham dengan apa yang anak itu rasakan, dan lain sebagainya. Dan di sini juga lagi-lagi diingatkan oleh Philip Paperi bahwasanya hubungan anak dengan orang tua itu harus baik dan harus saling memahami. Oke. Part 3 yaitu feelings. Yang pertama, menurut Philip Paperi, orang tua harus memvalidasi perasaan. Contohnya seperti ini. Apabila anak menangis, kita atau orang tua biasanya pada umumnya gitu ya, pada umumnya hanya bilang sudah jangan menangis atau gitu aja gitu ya. Nah, menurut Philip Paperi hal tersebut tidak diizinkan gitu ya. Karena hal-hal tersebut yang akan membuat anak merasa tidak diinginkan. Nah, yang perlu dilakukan oleh orang tua yaitu memvalidasi perasaannya. Memang mungkin anak masih umur 2-3 tahun belum bisa berbicara secara jelas apa yang mereka inginkan. Tapi disitulah orang tua harus berperan secara aktif bahwasannya untuk mendeskripsikan tangisan tersebut, mendeskripsikan keluhan-keluhan yang tidak bisa dia bahasakan gitu. Apabila di buku ini Philip Paperi mencontohkan, apabila seorang anak menangis karena mereka berebut mainan dan mereka kalah atau mereka kalah dan tidak mendapatkan mainan tersebut, orang tua perlu memvalidasi perasaan mereka. Seperti contohnya, oh kamu kesal ya karena permainannya atau mainannya tidak kamu dapatkan, seperti itu. Atau sederhana, misalnya dia jatuh kemudian menangis, orang tua perlu memvalidasi perasaannya, seperti oh sakit ya di sini ya, oke tenang ya, di sini ada mama atau di sini ada ayah, gitu, seperti itu. Dan di sini menurut Philip Paperi, mengabaikan dan menyangkal perasaan anak itu tidak baik. Ya, mengabaikan dan menyangkal perasaan anak itu tidak baik karena di sini menurut Philip Paperi perasaan-perasaan anak itu perlu diterima dan apabila disangkal dan diabaikan itu akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Contohnya seperti ini. Anak menginginkan mainan atau balon dan menangis. Kemudian kita sebenarnya atau orang tua tidak bisa memberikannya dan kemudian orang tua mengabaikan perasaan dan menyangkal perasaan anak seperti, ya udah yuk, gak usah beli balon, kita pergi aja ke sana, itu lebih enak gitu. Nah, hal-hal tersebut itu yang tidak boleh menurut Philip Paperi, itu tidak boleh secara psikologis akan menyakiti psikologis anak karena apabila
dia disangkal atau perasaan dia disangkal oleh orang tua, itu ya balik lagi kepada kesehatan mental anak yang akan terganggu seperti itu. Cukup validasi perasaan saja, tidak perlu selalu dituruti, tapi menurut Philip Paperi, memvalidasi perasaan yang sangat penting. Kemudian, ada 3 macam merespon emosi, ada repressing, overreacting, ada containing. Nah, repressing itu lebih kepada orang tua menyuruh diam gitu. Apabila anak menangis, kemudian menyuruh diam anaknya, daripada memvalidasi perasaan, orang tuanya malah menyuruh diam gitu. Nah, ini akan menjadikan anak dia merasa tidak diinginkan seperti itu. Perasaan-perasaan mereka yang harusnya dia salurkan atau dia kemukakan kepada orang tua, tapi orang tua malah menyuruh diam, dan itu akan membuat anak tidak akan berbicara lagi atau tidak akan kembali lagi kepada orang tua apabila mereka sedang emosi atau sedang ada kesusahan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu overreacting. Nah, overreacting ini apabila anak menangis atau anak tantrum misalnya dan lain sebagainya, orang tua malah menunjukkan emosi yang berlebihan gitu. Seperti misalnya ikut menangis gitu. Pada saat anak menangis, orang tua ikut menangis dan lain sebagainya. Dan ini juga salah gitu ya. Ini juga menurut Philip Paperi tidak dibenarkan seperti itu ya. Karena nanti anak akan meresponnya itu dengan pikiran-pikiran, oh berarti saya itu nyusahin orang tua ya gitu. Oh saya itu berarti bikin orang tua sakit hati ya. Oh saya itu berarti bikin orang tua menangis ya, seperti itu. Dan yang menurut Philip Paperi baik atau benar yaitu containing, yaitu menanggapi perasaan. Nah, menanggapi perasaan ini sama yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu pada saat memvalidasi perasaan. Yang menanggapi perasaan ini sangat penting karena anak akan nantinya akan merespon bahwasannya dia itu didengarkan, dia itu ada yang mendengarkan, dan selalu ingin kembali lagi kepada orang tua gitu. Apa-apa ingin kembali lagi tanpa orang tua nggak pernah menjudgment mereka. Oke, selanjutnya itu apakah kebahagiaan orang tua sama dengan kebahagiaan anak? Nah, di sini menurut Philip Paperi, kebanyakan orang tua mempersepsikan bahwasannya apabila orang tua bahagia, apabila menurut orang tua itu bahagia, akan membuat anak bahagia, dan itu juga akan membuat bahagia anak, seperti itu. Padahal menurut Philip Paperi, apa yang orang tua itu pikirkan tentang kebahagiaan anak belum tentu menjadi bahagia. Anak itu belum tentu menjadi bahagia, seperti itu. Jadi menurut Philip Paperi, biarkan anak memilih, biarkan anak membuat keputusan tersendiri, tapi orang tua cukup dengan mengontrolnya, cukup dengan melihat dari jauh tetapi tetap dekat dengan mereka. Kemudian part keempat yaitu laying foundation. Menurut Philip Paperi, fondasi yang juga sangat-sangat penting dibangun oleh orang tua itu dimulai dari pada saat kehamilan. Jangankan pada saat kehamilan, pada saat merencanakan kehamilan pun itu sangat-sangat perlu untuk membangun fondasi. Gitu. Antara pasangan, kemudian perasaan-perasaan orang tua pun harus sama-sama bahagia gitu. Jangan sampai ada keterpaksaan di satu sisi atau di keduanya seperti itu, karena itu akan mempengaruhi kepada emosi anak, akan mempengaruhi kepada kesehatan mental anak nanti ke depannya, seperti itu. Dan menurut Philip Paperi, anak itu sudah bisa mendengarkan pada saat masih di dalam perut, dan sangat-sangat penting untuk memperkenalkan siapa orang tuanya, siapa ibunya, dan sesekali ajaklah berbicara kepada janin yang ada di kandungan, karena walaupun mereka tidak bisa merespon dengan cara berkomunikasi dengan kata-kata, tapi mereka bisa merasakan bahwasannya mereka diterima dengan baik oleh orang tuanya, mereka
diinginkan oleh orang tuanya. Kemudian pasca persalinan, menurut Philippa Perry di sini banyak sekali orang tua yang belum mengerti bahwasannya ada hal-hal yang perlu juga disiapkan pasca persalinan. Nah, pasca persalinan ini perlu kolaborasi antara orang tua, antara ibu dan ayah, karena di sini pasca persalinan beberapa perempuan memiliki atau mendapatkan semacam depresi, kemudian mudah marah, kemudian stres dan lain hal sebagainya. Ini sangat perlu kolaborasi antar pasangan dan juga circle terdekat mereka seperti orang tua, adik kakak dan lain sebagainya. Karena apabila ibu sedang atau ibunya, mamahnya atau siapapun itu yang melahirkan sedang merasakan distres atau depresi dan lain hal sebagainya, itu perlu kolaborasi suami atau orang tua agar anak tersebut tidak merasa diabaikan. Oke, selanjutnya condition for good mental health. Menurut Philippa Perry di sini kondisi-kondisi yang akan membangun kesehatan mental itu adalah ikatan antara orang tua dengan anak. Kemudian menurut Philippa Perry menerima komunikasi dua arah. Gitu. Tidak hanya orang tua yang dapat berkomunikasi kepada anak, tapi anak pun seharusnya dan memang sewajarnya harus dapat berkomunikasi dengan orang tua. Seperti itu. Kebanyakan orang tua tidak mau untuk menerima masukan-masukan dari anak, padahal menurut Philippa Perry itu adalah hal yang baik gitu. Karena dari situlah anak merasa diterima, dari situlah anak merasa, oh saya ini memang ada seperti itu, oh saya ini memang tidak hanya sekedar manusia yang tidak diinginkan seperti itu. Selanjutnya ada menganggap remeh anak. Nah ini juga hal yang tidak baik yang tidak perlu orang tua lakukan, karena apabila menganggap remeh anak itu juga akan menyebabkan kondisi mental health-nya buruk gitu. Contohnya misalnya anak sedang berbicara atau sedang mengumumkan pendapatnya kepada orang tua, lalu orang tua membalasnya, kamu mah masih anak kecil, udah nggak ada yang tahu, kamu mah nggak tahu apa-apa, kamu masih kecil. Nah itu remehan-remehan seperti itu adalah suatu hal yang sangat membekas di hati anak menurut Philippa Perry, karena apa yang orang tua katakan dan lakukan pada anak itu adalah hal yang sangat menyakitkan bagi anak apabila mereka tidak diterima. Kemudian, perlakukan anak seperti manusia. Ya, menurut Philippa Perry sesederhana meminta izin kepada anak. Contohnya, apabila anak sedang duduk di kursi, kemudian kita atau orang tua ingin memindahkannya untuk makan siang dan lain hal sebagainya, walaupun anak belum bisa berbicara secara komunikatif seperti itu, baiknya orang tua itu berbicara bahwasannya, karena akan ibu pindahkan ya misalnya ke ruang tamu, atau akan ibu pindahkan ya ke kasur seperti itu. Sederhana untuk mengganti popok pun menurut Philippa Perry itu perlu persetujuan antara anak dan bayi gitu. Karena sebenarnya anak itu sangat-sangat mengerti, sangat-sangat paham situasi seperti itu, hanya tidak bisa membahasakan. Oke, kemudian all behavior is communication. Nah, menurut Philippa Perry, semua perilaku adalah komunikasi. Banyak hal yang mungkin tidak bisa kita bahasakan atau orang dewasa bahasakan gitu ya, tangisan anak, kemudian tingkah-tingkah anak yang tidak bisa kita mengerti, tetapi menurut Philippa Perry itu adalah komunikasi mereka. Itu adalah bagian dari komunikasi mereka. Menangis, kemudian menjerit dan lain hal sebagainya, itu cara mereka untuk mengutarakan sesuatu, karena mereka tidak bisa berbicara secara yang bisa orang dewasa lakukan seperti itu.
Kemudian panutan. Ya, menurut anak, orang tua adalah panutannya. Maka dari itu penting sekali menurut Philippa Perry menjadi manusia atau menjadi orang tua terbaik versi diri. Karena menurut Philippa Perry, anak akan melihat apapun yang orang tua lakukan dan orang tua bicarakan, dan itu akan menjadikan mereka role model gitu. Jadi menurut Philippa Perry, perbanyaklah ilmu tentang parenting dan jangan sampai kita mendidik manusia dengan otak yang kosong. Kemudian ini quotes yang sangat saya sukai dari Philippa Perry di buku ini. Setiap orang tua pasti berbuat salah. Jika anak kamu tidak mau merasakan kesalahan dari pengasuhan yang kurang baik, maka waktunya kamu untuk mengubahnya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Alivia yang sudah memaparkan mengenai buku dari Philippa Perry ya, yang tadi mungkin judul bukunya The Book Your Wish Your Parent Had Read and Your Children Will Be Glad That You Did. Nah itu keren banget ya tadi pemateriannya gitu ya Kak Alif. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara mendidik seorang anak tentang parenting gitu, di mana memang penulis juga memang berkecimpung di dunia parenting itu sendiri. Dan tadi juga sudah dijabarkan sedikit tentang hal yang boleh dilakukan, hal yang tidak boleh dilakukan ketika mendidik anak, kemudian memahami bagaimana anak itu sendiri gitu ya, ketika menangis itu baiknya divalidasi, tidak dibiarkan karena itu bisa mempengaruhi mental ataupun kesehatan mental dari anak itu sendiri. Sampai tadi bagaimana cara bekerja sama dengan pasangan, mulai membuat sebuah pondasi gitu ya, dari ketika merencanakan kehamilan itu sendiri sampai membentuk lingkungan yang baik bagi kesehatan mental anak. Dan tadi ada quotes menarik juga, mungkin kata-kata yang menarik gitu ya. Kalau memang kebahagiaan dari orang tua itu belum tentu merupakan kebahagiaan dari anaknya gitu. Jadi memang diharapkan orang tua itu juga bisa memberikan pilihan gitu ya kepada anaknya dengan tetap dalam koridor untuk tetap melihat bagaimana gitu ya pilihan dari anak itu sendiri. Nah, oke teman-teman semua, karena tadi sudah pemaparan materinya, nah ini kita masuk ke sesi diskusi gitu ya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di room chat. Nanti akan saya bacakan dan nanti akan dijawab juga oleh pemateri kita. Dan untuk teman-teman semua juga saya informasikan silahkan untuk mengisi link absensi atau presensinya karena nanti akan dibuatkan sertifikat, dan bagi teman-teman yang tidak mengisi mohon maaf nanti teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikatnya. Jadi silahkan diisi dan linknya ada di room chat ya. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Kak Alif. Ini aku bacakan dulu ya. Ini yang pertama dari Diana Dwi Pratiwi. Pertanyaannya, Kak, menurut Kak Alivia, pola asuh seperti apa yang sangat efektif diterapkan dalam mendidik anak? Baik, untuk Kak Alivia silahkan Kak, langsung saja dijawab. Oke, di sini saya berbicara dari apa suara saya terdengar? Ya Kak, Oke. halo? Terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Ya, di sini saya akan menjawab dengan apa yang telah saya baca dan saya pelajari seperti itu ya, karena untuk praktek yang mengetahui secara baik dan bagaimanapun saya belum gitu karena belum berkeluarga. Oke. Tadi benar. Pola asuh seperti apa yang sangat efektif